Oke, sudah Om. Ini udah ini sampai bawa ke rumah nih. Ini ya. Udah berhari-hari kita uji coba ini. Kompresi udah kita kembalikan pakai gurah aja kemarin karena kita udah tahu baru 2 bulan ternyata dibongkar ya. Terus ini. Jadi kita gurah, kita kembalikan kompresinya. Nah, terus ini sudah kita coba throttle body udah bersih ya. Terus kompresi sudah kita ketok-ketok juga untuk kita kembalikan. Terus kita udah coba jumper untuk EOT, sensor temperaturnya ini, temperatur dari mesin dingin atau panas sudah kita jumper. Agak bagus, lumayan sudah. Jadi ini kita pakaikan resistor, kita jumper, sudah kita pakaikan 1 kilo, 2 kilo sama 3 kilo ini hasilnya. Nah, kita pakai jumper untuk resistor 2 kilo ohm ya. Di situ bisa terlihat untuk suhu temperaturnya di 27 derajat Celcius. Nah, untuk bukaan injektornya tadi di 4, ya, itu di awalnya seperti itu. Sekarang sudah di 2, sekian. Ini sudah agak normal ini ya. Sensor oksigen membaca 0,4 tadi situ sudah bagus. Kemudian STF 0,9 bagus. Jadi kita sudah reset. Terus injektor ini sudah kita jumper pakai lampu, nanti untuk foto-fotonya nanti juga tak kirimkan juga. Sekarang kita kasih lampu pada injektor ya, jadi kayak double lah injektornya ya. Nih kita kasih lampu, coba cek dulu ya. Nih nyala. Semuanya sudah kita coba, ya udah ternyata balik seperti semula ya, 11-12 dari seperti awal, tapi ini kalau dingin sudah bisa naik tanjakan kok, aman sih sebenarnya. Ini terus untuk sensor IACV di sini ya, cok otomatisnya kita renggangin. Terus ada di sini bawahnya ini ada sensor TP juga kita udah geser ya. Jadi ini sudah main geser-geser karena dia kembali mentok 0 kalau di gas full ini. Bukaannya dia voltasenya jadi 0, jadi turun, makanya kita geser. Dia mentok langsung 0 lagi. Nah, mentok 0 dia. Oke. Tuh, mentok 0 ya. Langsung kita reset aja di bawah. Coba kita reset ini ya. Bisa kita lihat di situ untuk DTC-nya, untuk ECT-nya sama TPS-nya yang error. Itu nggak apa-apa, itu kita reset aja. Oke, udah. Ini nggak perlu diganti, sudah untuk TPS sensor gasnya ini. Nah, ini yang jadi masalah lagi ya, udah kembali seperti semula lagi. Sudah kita reset dipakai scanner, sudah kita reset. Udah balik seperti semula ya, begitulah ya. Ini sudah kita bikin sebagus mungkin, tapi ya untuk 100% nya sudah nggak bisa kembali 100%. Dari ECU nya juga sudah dia nggak bisa diapa-apain sudah. Ini memang begini ya untuk tipe yang 125 all ini ya, Tekno seperti ini. Nah, yang Tekno begini ini kendalanya sama, banyak, ada yang bisa sembuh, ada yang nggak bisa. Nah, kayak gini nih sudah hampir nggak bisa sembuh sudah ini, kecuali mau ganti aktuator semuanya ya, dari ECU-nya yang di sebelah sini yang saya bilang harganya mungkin 4 juta di sini. Terus aktuatornya ini, injektornya ini juga pengaruh juga ya. Ini diganti yang agak besar dikit juga nggak apa-apa, karena ini kan mesinnya juga sudah oversize ya, untuk pistonnya udah oversize kemarin ya. Kita nggak tahu oversize-nya sudah berapa, ini mungkin bisa lebih dari 50 karena kan sudah masuk 2 kali ya, nggak tahu diapain. Kalau habis pertama 3 juta piston ganti berarti oversize, kemudian terus habis 2 juta itu bisa jadi juga pistonnya juga sudah oversize, ganti lagi berarti bisa jadi dia lebih gede lagi ya daripada standarnya. Nah, ini butuh injektor yang lebih besar juga, ini pakai yang 150 nantinya, cuman itu masih opsi ya, masih opsinya ya seperti itu. Nah, tapi kita coba untuk nyalakan ya.
pada saat dingin ini agak susah. Nah, dia harus kita panasin begini. Agak mati ya kalau kita gas ya. Nah, ini kan begini terus ini. Balik seperti awal dia. Tapi hidupnya enak ini. Nah, harus dipanasin selama ya 3 menitan lah. Ya, ini seperti semula, tapi kalau dingin seperti ini sudah bisa dipakai untuk nanjak. Nanjak sudah kuat ini. Nah, oke, biar aja ada kucing. Ini nanjak sudah kuat ini. Cuman ya kayak gitu. Kalau nggak panas betul dia stasionernya pasti mati. Ya karena ini ECU-nya membaca mesinnya ini sudah acak ya. Kalau mau di remap harganya aku kurang tahu, soalnya aku nggak punya alatnya. Tapi kalau untuk Balikpapan itu agak lama juga untuk remap ECU-nya itu, untuk elektroniknya di remap, maksudnya di reset ulang pakai komputer itu yang punya alat canggihnya itu mungkin sekitar 500-an, tapi belum tentu bisa balik juga karena dari ECU-nya memang sudah bermasalah ini. Ya, semua Vario Tekno 125 kembali lagi pasti kayak gitu, dari lemah untuk ECU-nya udah pokoknya masalah, nggak bisa lebih dari 5 tahun sudah minta baru untuk ECU-nya, biasanya seperti itu. Cuman kan kalau ECU-nya diganti ya semua ini harus ganti, ini komponen-komponen sensornya ini semua harus ganti. Oke, ini sudah oke nih. Nah sekarang tergantung nih omnya mau bagaimana mau bagaimana lagi. Ini sudah seperti ini ya, sudah kodratnya Vario 125. Nanti kalau omnya masih kurang puas, bisa dilihat deh di tutorial di YouTube ya. Sama semua untuk kendalanya, tapi kondisinya untuk diperbaikinya berbeda-beda. Cuman ya itu ya, nggak ada yang bisa sembuh sempurna. Sambil nonton sambil dibaca untuk komen-komennya, sembuhnya juga nggak bisa sembuh secara sempurna, khusus yang seperti ini. Nanti cari aja di YouTube Vario 125 Old kalau dingin berebet. Nah kayak gitu untuk judulnya. Kalau aku tak bikin video ya untuk dokumentasi. Ada juga nanti aku juga upload juga. Nah ini mau bagaimana ini? Mau lanjut bagaimana nih Om ya? Seperti ini untuk hasil dari kita riset, kita uji coba beberapa hari sambil kita bersihkan juga, sambil kita jumper, sambil kita pokoknya tes 1, 2, 3-nya semua lah. Namanya ini motor yang paling penting kelistrikannya, tapi ternyata di kelistrikannya yang masalah. Ya bakal kayak gini-gini aja terus. Oke, lanjut Om, mau bagaimana ini? Sebenarnya sih sudah aja, bisa aja dicoba aja untuk sudah enak lah kalau di jalan ya, sudah. Kalau dingin bisa naik tanjakan sudah bisa diajak langsung go, start langsung go bisa ini. Baru biasa kalau pagi dingin langsung digas sudah bisa ini. Cuman ya itu kalau nggak dipanasin selama 3 menit ya dia akan mati-mati juga gitu. Tapi kalau kita panasin selama 3 menit dia sudah oke. Seperti ya pokoknya kalau yang sebelumnya masuk nilainya 5, masuk sudah selesai kita atasin ya jadinya nilainya ya 6,5 lah. Cuman nggak bisa sampai 10 sudah nilainya. Ya gitu Om. Mau bagaimana nih? Ini sih sudah selesai. Lanjut? Tapi kalau mau lanjut ini injektornya ini naikkan yang ke 150. Ini saran saya sih, cuman ya nggak tahu dia berubahnya seberapa, tapi pasti jelas ada perubahan. Naik yang pakai punyanya Vario 150 injektor nih, penyemprot bensinnya ini ya, ada
ada apa namanya, karena pistonnya sudah besar kan, jadi membutuhkan bensin yang lebih banyak nih di sini. Nah di situ Om. Kemudian ya kalau diganti ya monggo aja. Untuk nanti apanya namanya efeknya ya pasti paling naik 5 aja, dari 6,5 bisa nilainya jadi 7 gitu aja sih. Untuk sembuhnya ya dari ECU-nya itu sama komponen-komponen yang lainnya, ini semua sensor-sensornya sampai spool CKP semua diganti ya. Dan kalau bisa juga, karena ini kan sudah nggak standar di mesinnya ya, untuk komponen elektronikanya ini dia sudah membaca aneh pada mesinnya, karena mesinnya sudah bukan standar, bukan 0 lagi, karena sudah posisi pistonnya udah oversize. Makanya apa namanya, si ECU-nya ini membaca sudah tidak standar, makanya dia kacau akhirnya seperti itu. Kecuali kalau karburator ya, kalau karburator mesinnya ini masih konvensian yang lama, karburator masih bisa kita setel. Tapi kalau sudah elektronik gini, yang kerja itu elektroniknya, untuk nyemburkan bensinnya seberapa besar, untuk nyemburkan untuk membaca suhunya, sama untuk membaca kadar gas buangnya itu dibaca oleh elektroniknya, baru dia menentukan seberapa besar untuk menyemprotkan bensin lewat sini, lewat injektor ini. Tapi ini untuk full pumpnya ini masih bagus ya, tekanannya masih 40. Nanti pokoknya videonya atau fotonya lah tak kirim kan, masih normal untuk fuel pumpnya, nggak perlu diganti di daerah sini dulu. Yang paling parah ya di elektroniknya ya, tapi kayak gitu. Tapi ya ini hanya saran aja sih, dibeli nggak apa-apa, nggak dibeli juga ya nilainya tetap 6,5. Tapi kalau dibeli ya bisa naik sedikit untuk nilai injektornya ini. Tapi pakai punya yang 150 ya, Vario 150 itu mungkin harganya ya 350-an untuk yang asli ya. Cari yang asli untuk injektornya supaya dia nyemburnya lebih banyak, karena mesinnya udah nggak standar ya, mesinnya sudah piston besar, membutuhkan bensin yang besar, sementara ini pistonnya udah besar, bensinnya nyemprotnya segitu-segitu aja, apalagi ditambah ECU-nya yang sudah bermasalah ya. Sudah kita bisa baca di scannernya kan udah ngaco dia untuk mengeluarkan bensinnya, ini harusnya cuma 2,5 sampai 2,9, ini bisa sampai 4, kan ngeri itu untuk untuk semprotan bensinnya ini, dibikin boros sama dia. Tapi dia tetap nggak mampu untuk bikin mesinnya ini stabil waktu dingin, tetap mati-mati ya. Itulah anunya untuk resumnya sampai selama ini dibawa di sini. Udah lama ini Om, lama di rumah saya ini, sampai tak coba-coba sana sini. Ini di rumah nih, nggak di bengkel nih. Oke, jadi ya itu, mau bagaimana ini Om? Apa kita sudahin aja dengan kondisi mesin seperti ini, atau ada mau bagaimana lagi nih? Ya ini karena ini juga sudah dilema lah. Saya sudah pegang seperti ini udah beberapa kali, ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh, ada yang tak ganti injektornya ini sembuh, ada yang nggak juga ya. Pokoknya nggak bisa dibilang 100% untuk motor seperti ini ya. Sembuhnya nggak 100% juga yang lain-lain itu, motor-motor lain di Vario 125. Oke, lanjut Om, ini kita putus dulu. Nah ini sudah aman nih, udah 3 menit, udah nggak mati-mati. Memang 1 kali 2 kali mati-mati kalau pagi. Boleh. Oke, sudah aman nih. Ya mau gimana nih? Sarannya ya ini ganti nih. Pakai 150, tapi ya nilainya tetap aja untuk ya,
efeknya tetap aja, cuman ya itu nanti takutnya kebuang uangnya gara-gara cuma ganti injektor ini, nggak enak nanti kalau ternyata kurang sip. Cuman ya pasti pasti ini pasti berubah sedikit kalau diganti, cuma ya kalau kurang sip kan nggak enak, buang-buang uang nantinya. Cuman ya kalau mau dicoba ya nggak apa-apa ya itu, cuman harganya ya bisa 350-an itu om. Nah, yang asli ya kalau saya nggak punya stoknya gitu.